Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Babul aqiqah. Ini hukum fikih diambil dari hadis, Pak ya. Bab menjelaskan akikah. Para ulama kita itu mereka biasa dalam kitab itu menjelaskan secara detail. Bagusnya memang kajian seperti itu, Pak. Dibahas secara berurutan, supaya ilmu agama itu benar-benar dapat kita pahami dan kita amalkan dengan sempurna. Jadi para ulama itu kalau membahas akikah dia akan buat satu bab. Satu bab itu di bahasa Indonesia sudah jadi bab juga, Pak ya. Di tulisan pun bab pertama, bab kedua dan seterusnya. Asalnya bahasa Arab. Bab itu artinya pintu, Pak. Babun artinya pintu. Jadi pintu untuk membahas akikah, di bahasan inilah dijelaskan oleh para ulama tentang hukum atau bimbingan berakikah. Setidaknya ada dua hadis dasar yang menjadi landasan atau pegangan disyariatkannya akikah, Pak ya. Coba kita perhatikan yang pertama, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Hasani wal Husaini kabshan. Simpel hadis apa ya? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan Hasan dan Husain dengan menyembelih 2 ekor biri-biri atau domba. 1 ekor berarti untuk akikah 1 orang. Dari Hasan satu biri-biri, dari Husain 1 biri-biri. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dan derajatnya sahih. Jadi ini menunjukkan baginda Rasulullah SAW menerapkan di keluarga beliau akikah. Bagi kita ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari sini, Pak. Kita berusaha juga mencontoh baginda Nabi SAW. Jika mampu dalam hidup kita, kambing saya rasa berapa harganya sekarang, Mas? 3 juta. 3 juta. Misalkan kalau lahir anak, sang orang tua itu sebagai wujud tanggung jawab dan kasih sayang kepada anak, jika memang memungkinkan, diusahakan mencari nafkah untuk menunaikan akikah anak tersebut. Tapi kita jangan lupa ini hukumnya adalah mustahabbatun. Dianjurkan, disunatkan, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak sempat berdosa. Jadi kita usahakan. Aduh Pak Ustadz, sulit sekali ekonomi, tidak mungkin. Jika memang sudah berusaha benar-benar tidak dapat, Pak, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati seorang kecuali semampunya saja. Jadi jangan kita sesali. Dan kita sesali ayah kita misalkan mungkin keadaan ekonomi dahulu, Pak Ustadz, seingat saya masih kecil itu tadi buat akikah saya di hari ke-7 atau hari ke-21 sampai sekarang belum. Jadi jangan disesali, jangan dijengkeli orang tua kita mungkin karena memang tidak mampu, Pak. Bolehkah Pak Ustadz setelah saya sudah dewasa atau saya sudah berumur 60 tahun saya buatkan lagi akikah? Jawabannya para ulama mengatakan la hadda lil aqiqah min haitsu zaman. Tidak ada batasan akikah itu dari segi waktu. Kapan saja tetap dianjurkan. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, apa manfaat akikah ini Pak Ustaz? Ada hadis satu lain. Al-waladu marhunun atau al-mar'u marhunun bi aqiqatih. Seseorang itu semacam tergadai nanti dirinya dengan akikahnya di akhirat. Tapi ini hadis dikomentari ulama, Pak ya. Apakah hadisnya sahih ataukah tidak? Yang jelas itu hanya sebatas anjuran sunat. Jangan pula nanti, Pak Ustadz, ini orang belum diakikah, diterima nggak amal ibadahnya nanti? Atau tergantungkah nanti amal ibadahnya dan seterusnya? Jawabannya tidak, Pak ya. Itu mohon maaf. Hadis itu yang tadi mengatakan bahwa seorang itu tergadai dengan akikahnya, itu dikomentari para ulama hadisnya kurang kuat sanadnya. Baik. Dan statement yang mengatakan bahwasanya kalau belum berakikah jangan dulu berkurban. Akikah dulu baru kurban. Itu pun sudah kita sampaikan di kajian sebelumnya. Wallahu a'lam. Mohon maaf itu tidak tepat. Justru kalau masuk musim berkurban, lebih afdal seseorang berkurban meskipun dia belum berakikah kalau dia mampu. Kalau dia mampu dua-duanya alhamdulillah.
Baik. Pelajaran yang kedua yang kita ambil dari hadis ini, coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, Hasan Husain. Ini anak siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Artinya cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa baginda Rasulullah yang mengakikahnya? Ini pertanyaan menarik, Pak. Padahal ayah ibu dari Hasan Husain masih hidup. Sayyidina Ali dengan putri baginda Nabi Fatimah radhiyallahu anha. Kenapa tak mereka yang menunaikan akikah Hasan Husain? Ada beberapa kemungkinan, Pak. Pertama, mungkin saja Fatimah dan Sayyidina Ali juga sudah mengakikah. Nabi ingin mengakikahnya lagi. Satu. Yang kedua, bisa saja karena Nabi SAW sangat mencintai Hasan dan Husain ini, Pak. Sangat mencintai sekali. Disebutkan di riwayat, sangat banyak hadis menjelaskan betapa cintanya Nabi kita kepada Hasan dan Husain. Itu manusiawi, Pak. Apatah lagi di hadis Nabi pernah menyampaikan, Al-Hasan wal Husain sayyidah syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain itu adalah pemimpin sekalian anak-anak muda nanti di surga. Itu ada hadis Nabi kita, Pak. Dan Rasulullah sering membawa Hasan dan Husain di pundak beliau. Nah, jadi kalau dulu kita misalkan ayah kita nak pergi ke sungai, Pak, ya, dibawa anak itu, di apa namanya? Diletakkan di atas pundaknya. Baginda Nabi SAW kepada cucu beliau melakukan itu. Dan Rasulullah sering mencium Hasan dan Husain. Dulu orang Arab, Pak, mohon maaf, orang Arab jahiliyah itu di masa baginda Nabi SAW di awal-awal masih banyak perilaku yang mirip dengan jahiliyah yang dilakukan sahabat, karena mereka baru masuk Islam, Pak. Termasuk sahabat yang bernama Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam dan belum lama dia melihat Nabi, karena dia duduk di samping Nabi kita, datang Hasan Husain dan beliau mencium Hasan dan Husain, cucu beliau. Lalu ini orang heran dia, karena di jahiliyah biasanya, Pak, mereka tak mau mencium anak mereka. Nauzubillah misalnya, saking kasarnya perilaku di masa jahiliyah itu. Itu orang Arab Badui itu, dia tidak pernah mencium anak dia. Ada 10 di riwayat itu disebutkan, tak ada satu pun yang dicium. Subhanallah, saking kasarnya, tidak ada perasaan halus. Datang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membawa akhlak itu, Pak. Apakah di daerah selain Jazirah Arab dulu, Pak Ustaz, perilaku juga seperti itu? Ada satu kitab ulama dari India, Pak, tapi ulama besar dia di Arab, namanya Sayyid Abdul Hasan Nadwi. Beliau membahas geografis dan keadaan sosial di masa sebelum Nabi kita. Di masa sebelum Nabi kita, orang jahiliyah. Beliau menjelaskan seluruh bumi ini boleh dipastikan saat sebelum diutus Nabi kita berada dalam posisi yang sangat gelap dan jahiliyah. Bukan cuma di Jazirah Arab, Pak, ya. Memang sangat sesuai dengan sejarah. Kalau kita tengok misalkan di sejarah Eropa di abad pertengahan, mencuci kaki pun mereka tak mau, Pak. Sebagiannya, ya. Dan perbudakan sangat banyak, betul. Bukan di Islam saja. Dan bahkan kita tahu bersama di Amerika, Abraham Lincoln, Pak, yang menjadi pejuang penghapusan perbudakan. Jauh sebelum itu Sayyidina Umar sudah menghapus perbudakan, Pak. Beratus-ratus tahun sebelum itu Sayyidina Umar sudah menghapus itu. Subhanallah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, ini sahabat tadi, Habis Al-Aqra' bin Habis ini, dia heran dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Anda mencium cucu Anda?" Nabi SAW, "Na'am." Iya, tentu saja. Jadi Nabi mengajari para sahabat itu, Pak, langsung dengan action langsung. Dan beliau menunjukkan ke sahabat ini mencintai atau menyayangi cucu beliau, anak kecil. Jadi singkat cerita, sahabat itu heran, "Ya Rasulullah, saya punya anak 10 di rumah, tak pernah saya cium sekalipun." Subhanallah. Jadi Nabi bersabda, itulah hadis yang masyhur, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, biasanya dia tidak disayangi. Atau hadis yang lain, "Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama." Yang Allah sayangi, yang Allah kasihi dari seluruh hambanya adalah orang-orang yang penyayang. Jika ada orang mudah dia pengiba, Pak, berarti rahmat Allah sangat dekat kepada dia. Hukum yang ketiga dapat kita ambil dari sini, bahwasanya boleh mengakikah orang lain. Maksudnya menyembelih hewan untuk akikah orang lain, bukan orangnya diakikah, Pak, bahaya. Nah, jadi membuat akikah kepada orang lain, meskipun orang lain tersebut misalkan bukan keluarga kita. Kalau ini memang cucu baginda Nabi, Pak.
beliau menunaikan akikahnya. Tapi secara umum ulama menyebutkan boleh, misalkan kita punya sahabat dekat, baik sekali kita dengan dia, lalu kurang ekonominya, anak dia misalkan baru lahir umur 7 hari, bagusnya 7 hari, sambil dipotong rambutnya, dicukur atau dipotong, bersedekah, ditimbang kira-kira berapa beratnya, bersedekahlah seukuran itu emas. Kalau sekarang sulit emas, bolehlah dengan uang. Kira-kira misalkan bisa ditimbang rambutnya, itu ada anjurannya, Pak. Ditimbang rambut anak ini setelah dicukur, katakanlah tidak sempat segram atau setengah gram saja. Berapa harga emas setengah gram? Kira-kira seperti itu kita bersedekah ke fakir miskin. Itu ada anjurannya, Pak. Di hari ke-7 itu juga dianjurkan akikah ini. Di hari ke-7 itu juga dianjurkan kita memberi nama anak itu. Disiapkan namanya dan ditabalkan atau ditetapkan nama dia di hari tersebut. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Hadis yang kedua, baginda Nabi SAW memerintahkan sahabat dahulu agar jika menerapkan akikah, melakukan akikah, satu anak kecil kalau mampu 2 ekor kambing, anak kecil laki-laki, Pak, ya, anak kecil perempuan 1 ekor kambing. Jadi ini jemaah yang dirahmati Allah, hadis ini mutlak namanya, dan ini mukhassas. Ini istilah kaidah fikih. Ini menunjukkan bagi orang yang mampu, memang dia buatlah 2 kambing, 2 domba, 2 biri-biri atau jenis kambing yang lain. Kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan 1. Tapi ini bukan jadi pegangan dasar, Pak. Pegangan dasar adalah hadis yang pertama ini, yang mukhassis namanya ini, Pak, bukan mukhassas, Pak, ya. Yang menetapkan hukum secara spesifik. Rasulullah pernah mengakikahkan untuk Hasan Husain 1 ekor biri-biri, 1 ekor biri-biri, yakni Hasan 1, Husain 1. Ini yang dipegang, Pak, ya. Ya, kalau orang mengatakan harus 2, Pak Ustaz, tidak. Ini hadis tak boleh diambil secara mentah begitu saja, harus dijelaskan oleh hadis ini. Jadi bagi yang mampu silahkan 2 untuk laki-laki, anak laki-laki, perempuan 1. Bagi yang kurang mampu 1 pun sudah sah dalam pandangan hukum. Kira-kira jelas semua yang dirahmati Allah.